Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini cukup menarik sekali bahwa kata Rocky Gerung, Ganjar bakal jadi juru kampanye Puan Maharani. Sangat disayangkan sekali saat ini Ganjar digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden di 2024, tetapi nyatanya menurut Rocky Gerung akan menjadi juru kampanye. Ya, kalau melihat ini Pak Ganjar sudah batal menjadi presiden. Bahkan sudah banyak relawan-relawan Ganjar yang mendeklarasikan Ganjar menjadi presiden, tetapi Ganjar tidak punya tiket sama sekali. Satu-satunya ya dia anggota partai PDIP, harus diusung oleh PDIP. Ya, dan cukup disayangkan sekali ketika PDIP mengusungkan Ganjar, tidak mengusungkan Puan Maharani. Ya, sangat disayangkan sekali begitu. Artinya seharusnya PDIP itu mengusungkan Puan untuk bergandeng dengan calon-calon yang lain. Artinya karena PDIP itu sudah jelas sudah mempunyai tiket untuk maju di Pilpres 2024. Seperti ini beritanya. Kata Rocky Gerung, Ganjar bakal jadi juru kampanye Puan Maharani. Dosen filsafat UI sekaligus memperhati politik Rocky Gerung menilai Rakernas 2 PDI Perjuangan menyiratkan upaya Megawati Soekarno Putri untuk mendorong putrinya Puan Maharani sebagai calon presiden. Dalam Rakernas, Megawati berkali-kali menegaskan bahwa kader-kadernya tidak boleh bermain dua kaki dan melakukan manuver terkait dengan siapa sosok yang akan diusung oleh PDI Perjuangan lantaran keputusan pencalonan capres PDIP hak prerogatif Megawati sebagai ketum. Jadi artinya tidak bisa Pak Ganjar itu maju menjadi presiden karena dia tidak punya tiket begitu. Artinya kalau dia keluar dari partai PDIP, yang jelas Ganjar sudah mengkhianati Puan Maharani, mengkhianati Ibu Megawati yang dibesarkan oleh partai PDIP. Seperti ini beritanya, komentar-komentar para netizen. Ini, bila Ganjar nggak ada partai yang mengusung jadi capres, siap-siap cebong-cebong bakal batal pindah dari kolam habitatnya yang mulai menggering dan buzzer RP bakal kehilangan pengasuh barunya dan lompat laun akan mati kelaparan. Sehat selalu Bang Hersu dan Bang Rocky Gerung. Orang amanah, jujur, terus cerdas, kriteria Islam yang terbaik di antara Puan, Ahok, Eri, Ganjar, LBP, Prabowo, Andika atau Anies sebenarnya sudah kelihatan nyata. Salah satunya di antara beliau yang terbaik untuk bangsa. Semoga pemimpin ke depan terbaik untuk bangsa ini. Amin. Ya, kalau pemilu 2019 jujur, nggak curang belum tentu menang. Lembaga survei bertanggung jawab dan berkewajiban mengumumkan bukan hanya hasil survei, tetapi termasuk segala hal yang terkait dengan survei dan tidak terbatas tentang sumber dana SDM sumber daya alam. Semoga partai yang banyak kadernya korupsi kalah dalam Pilpres. Jadi artinya bahwa yang saya katakan bahwa disayangkan sekali seperti Ganjar kalau dia tidak nyapres begitu, tetapi pada hakikatnya seperti apa yang dikatakan Rocky Gerung bahwa Ganjar itu hanya menjadi juru kampanye begitu. Ya, kalau lihat dari Rakernas PDIP itu sudah bagaimana elektabilitas dan popularitas Puan itu dinaikkan semakin tinggi begitu dengan berbagai cara. Artinya Puan harus benar-benar dicalonkan pada di 2024 nanti ini. Artinya kalau dia Puan tidak mencalonkan sebagai presiden yang sudah jelas-jelas punya tiket di 2024, itu saya sangat disayangkan sekali begitu, karena ini adalah ranah politik dan juga yang terpandang itu adalah sekarang ini adalah Ibu Mega yang bisa berani melakukan memberikan peringatan kepala daerah yang lain seperti Pak Ganjar.
Dan disinilah yang kemudian pertarungannya adalah Puan dengan siapa begitu untuk mencalonkan diri. Yang jelas ya relawan Ganjar akan pindah begitu. Tentu ya akan seperti yang dikatakan Rocky Gerung mungkin pindah ke Anies atau ke yang lain. Dan disinilah yang kemudian sudah jelas-jelas bahwa Pak Ganjar ini tidak punya tiket untuk maju di 2024. Seperti ini beritanya. Dalam Rakernas, Megawati berkali-kali menegaskan bahwa kader-kadernya tidak boleh bermain dua kaki dan melakukan manuver terkait dengan siapa sosok yang akan diusung oleh PDIP Perjuangan lantaran keputusan pencalonan capres PDIP hak prerogatif Megawati sebagai ketum. Di sela itu, Mega juga mengingatkan Puan soal mencari pasangan yang ditafsirkan publik pencalonan presiden di Pilpres 2024 mendatang dan bahkan Ganjar seakan diospek ketika diminta membacakan hasil Rakernas 2 PDIP Perjuangan yang menyatakan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDIP Perjuangan pada pemilu 2024. Berdasarkan keputusan Kongres 5 Partai ADART Partai dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum, yaitu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Dengan pendekatan tersebut, Puan merasa di atas angin dan PDIP bukan lagi mengusung Ganjar menjadi capres, tapi Ganjar yang memiliki elektabilitas yang tinggi yang akan mengempanyakan Puan. Ya, sudah jelas-jelas begitu. Artinya kalau Pak Ganjar benar-benar menjadi ketua kampanye atau relawan Puan, itu sudah jelas-jelas dari arahan partai PDIP begitu. Artinya tidak boleh membantah ketika Pak Ganjar ditunjuk sebagai juru kampanye, tidak boleh membantah karena salah satunya Ganjar ini adalah dibesarkan oleh partai PDIP begitu. Dan kalau Ganjar keluar dari PDIP, sudah jelas-jelas dinyatakan bahwa Ganjar dicap sebagai seorang pengkhianat dalam sebuah partai, dalam sebuah anggota partai. Nah, perbedaan di sinilah yang kemudian berbeda dengan Anies Baswedan begitu. Anies Baswedan sudah jelas-jelas dinyatakan akan didukung oleh PKS, Nasdem dan Demokrat. Dan ini sudah jelas mempunyai tiket begitu. Walaupun Nasdem akan mengumumkan satu nama calon yang diusung oleh Partai Nasdem di Desember nanti, tapi yang jelas arahnya kepada Anies Baswedan begitu. Jadi sekarang itu Pak Ganjar lagi was-was, lagi kebingungan begitu. Ketika dia elektabilitasnya tinggi, tapi tiba-tiba tidak dicalonkan sebagai presiden, ya kasihan juga begitu. Jadi kesempatannya itu sekarang ini di tahun 2024, Puan juga kesempatannya di tahun 2024, sedangkan Pak Ganjar kesempatannya di 2024. Mengapa? Karena belum tentu nanti di 2029 setinggi ini elektabilitasnya begitu. Puan sangat disayangkan sekali kalau tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden begitu. Tetapi bergandengan dengan siapa? Tapi sudah jelas ada himbauan dari Ibu Megawati, Puan harus menentukan dan menggandeng calon presiden yang elektabilitasnya tinggi. Yang tentu ya Anies Baswedan begitu kan. Mari kita lanjutkan lagi komentar-komentar para netizen. Buzzer berusaha keras agar Pak Ganjar jadi presiden. Mereka sedang mencari inang baru untuk mencari perlindungan. Mau sampai kapanpun calon yang didukung penuh oleh RG akan cenderung kalah. Memang kebanyakan sikap dan pembicaraan RG lah yang menjadi bumerang. Kecuali jika mendukung saya, maka adalah teknis yang disiapkan sehingga RG tidak nyocos gaur. Menurut saya Ganjar sebaiknya lebih fokus aja dengan channel YouTube yang sangat mendidik dan mengedukasi kita semua. Berharap semoga bisa bertambah subscribernya. Partai wong cilik tapi mengecilkan, merendahkan profesional wong cilik, tukang bakso, apalagi kuli bangunan, gurauan Bu Mega berlebihan dan tak pada tempatnya. Kalau itu konsumsi keluarga tidak menjadi masalah. Untuk Pak Ganjar sebaiknya memang seharusnya taat konstitusi partai. Harus bagaikan kacang tidak lupa kulitnya. Dulu gimana, sekarang gimana. Semoga tidak
Kegedean rumongso itu lebih elegan untuk Pak Ganjar. Sayangnya elit partai terlanjur sudah menyudutkan Pak Ganjar. Yakinlah jika pangkat, rezeki, kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak tidak ada yang bisa menghalanginya. Jadi kesimpulannya bahwa Pak Ganjar ini tidak bisa menjadi calon presiden karena keterbatasan tiket yang mengusung Pak Ganjar ini. Artinya sangat disayangkan sekali PDIP mengusung Pak Ganjar begitu. Mengapa tidak mengusung Puan yang sudah jelas-jelas punya tiket dan menjadi incaran partai-partai yang lain untuk bergandeng dengan Puan. Karena ini adalah kesempatan Puan di 2024. Puan belum tentu elektabilitasnya tinggi di 2029 nanti. Maka di sini yang kemudian Puan disayangkan sekali untuk tidak mencalonkan diri sebagai presiden. Salah satunya adalah Puan ingin menang harus bergandengan dengan Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.